Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita Suster Maria Benita PRR yang saat ini sedang bertugas di Pademangan, Jakarta dengan tema Tanggalkan Kekhawatiranmu. Tema ini terinspirasi dari Injil hari ini, Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Angelika PRR yang saat ini sedang bertugas di Noemuti Keva, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai dengan doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk cinta dan berkat-Mu dalam setiap langkah kami. Engkau telah mengajarkan kami agar selalu berharap kepadamu, sehingga kami tidak khawatir akan hidup yang kami jalani setiap hari. Kuatkanlah kami untuk selalu sadar memilih yang terbaik bagi kehidupan jiwa dan keselamatan hidup kami, untuk selalu setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tanggalkanlah kekhawatiranmu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, pernahkah kita mengalami kelelahan dalam perjalanan hidup? Pasti kita akan menjawab pernah. Itu terjadi karena terlalu banyak hal yang dibawa dalam ransel batin kita. Pertanyaan lagi, apakah kita rela membongkar isi ransel batin kita untuk mengeluarkan yang perlu dibuang? Ada banyak hal yang bisa kita buang tanpa ada dampak buruk yang terjadi. Tetapi maukah kita? Gubrisan kita mengenai masa lalu dan kekhawatiran kita akan masa depan kiranya menjadi hal yang pertama yang seharusnya kita buang. Karena sebenarnya tidak ada hal buruk yang terjadi. Kekhawatiran sering terjadi karena pikiran kita melampaui tindakan kita. Selalu ada pertanyaan, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Bagaimana nanti? Bagaimana kalau bla bla bla? Bagaimana dengan hari esok? Dan seterusnya. Selalu pikiran kita dilingkupi dengan berbagai macam pertanyaan. Padahal Tuhan meminta kita untuk memikirkan hari ini terlebih dahulu. Jalani hari ini saja, karena hari esok sudah disediakan indah, sudah didandani oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Tuhan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, makanan, minuman, dan pakaian adalah kebutuhan-kebutuhan pokok kita yang sering kita khawatirkan. Mau makan ini atau itu, muncul kekhawatiran, apakah kolesterol saya tidak naik? Gaun apa sih yang pas untuk ke pesta pernikahan, ke pesta wisuda, ke pesta ini dan itu? Yesus berkata, lepaskanlah semua kekhawatiran, tanggalkanlah semua yang menguasai pikiran kita. Bahkan seruannya sangat tegas, janganlah khawatir. Ia bukannya melarang kita untuk memikirkan atau merencanakan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Melainkan ia melarang kita untuk mengkhawatirkannya. Persiapan yang bijaksana itu baik. Yang salah ialah kekhawatiran yang meletihkan, merongrong, dan membuat kita tersiksa. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh kita lebih penting daripada pakaian? Kita orang beriman dan murid Yesus. Yang membedakan kita dari orang lain adalah kita berani dan mampu melihat kehidupan ini dengan mata iman, dengan mata ilahi. Dengan iman kita berani melepaskan kekhawatiran, bahkan kepastian sekalipun, dan menggantungkan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu dan mengerti bahwa siapa sebenarnya yang akan menyertai perjalanan hidup kita. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, maka Dia pula lah yang akan melengkapinya. Dia pula lah yang akan mendandani hidup kita. Maka Tuhan meminta kita, tanggalkanlah kekhawatiran itu. Amin. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi mereka yang sakit dan menderita. Semoga kekhawatiran akan sakit yang mereka derita dapat diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan dan dapat memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berilah kedamaian dan ketentraman bagi negara-negara yang masih berperang. Semoga didamaikan dan mampu hidup rukun dan damai, serta saling mengasihi satu sama lain. Berilah keteguhan iman dan pengharapan bagi mereka yang menjadi korban dalam peperangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah kegembiraan dan sukacita bagi mereka yang sedang mencari Engkau di dalam hidup mereka. Bagi mereka yang putus asa dan hilang harapan, bagi mereka yang menjauhkan diri daripada-Mu, semoga Engkau kembalikan mereka dalam pelukan kasih-Mu dan boleh mengalami sukacita di dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami selalu diberikan kekuatan dan keteguhan iman dalam menghadapi situasi hidup kami. Semoga kasih-Mu dapat mengubah hidup kami dan memberikan sukacita dalam menghadapi kehidupan ini, dan memberikan kedamaian dalam keluarga kami masing-masing.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanggalkan kekhawatiranmu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya yang telah setia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.